Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku, shaimun shaimat yang berbahagia, kali ini saya ingin membicarakan dalam waktu singkat tentang bagaimana agar hati kita semakin tenteram. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, mereka akan tentram dengan zikir kepada Allah. Dan ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah itu akan membangun sebuah ketentraman yang hakiki. Saudaraku, di hari-hari seperti ini, di situasi yang seperti ini, dalam kontestasi kehidupan yang begitu keras, dalam tekanan ekonomi yang begitu dalam kondisi sosial masyarakat yang semakin tidak memiliki bentuk, maka banyak sekali orang-orang yang kehilangan jati diri, dan bahkan banyak sekali orang yang tidak bisa menemukan jati dirinya dan ketentraman dirinya. Oleh karenanya, bahwa kiat yang diberikan Al-Quranul Karim agar kita selalu tentram, agar kita selalu memiliki keteduhan dalam kehidupan, maka yaitu dengan cara berzikir kepada Allah. Bagaimana cara berzikir? Zikir itu ada 3 bentuk. Ada berzikir lisani, dengan kita mengatakan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kemudian dengan baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-Rahman 'allamal Quran, dan seterusnya. Itu berupa zikir secara lisan. Tetapi juga ada zikir secara qalbi, zikir secara hati. Kenapa? Karena hati kita ini perlu dibimbing. Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, fi yaqadihi, fi yaqadatihi, wa fi naumihi. Rasulullah SAW itu berzikir kepada Allah sepanjang waktunya, baik dalam keadaan tidur, dalam keadaan terbangun. Beliau bisa melakukan zikir kepada Allah. Itulah bahwa zikir kepada Allah itu adalah memberikan keimanan dan memberikan keyakinan, serta memperbaiki niat agar ketulusan kita menjadi hamba Allah, agar ketulusan kita menerima agama Allah ini semakin sempurna. Dan ada bentuk zikir yang ketiga, zairu, dengan zikir bit tafakkur, yaitu zikir dengan tafakkur kepada Allah Ta'ala. Bahwa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaannya, itu akan bisa menjadi zikir. Makanya kemudian konteks ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan satu faktor yang bisa mengingatkan kita, yang bisa menenteramkan kita. Hari pagi ini misalnya kita menjenguk saudara kita yang ada di rumah sakit. Besok kita akan ketemu dengan saudara kita, mengantarkan saudara kita jenazah. Besok kita mendatangi rumah yatim. Besok kita mendatangi orang-orang yang tidak sempurna tubuhnya, dan kemudian kita bisa menyantuni, dan kemudian kita bisa memberikan empati. Itu semua adalah bentuk-bentuk zikir secara tafakkur dan bentuk zikir secara hali. Ala kulli hal, bahwa zikir kepada Allah dan mengingat kepada Allah itu adalah tidak cukup hanya dengan lisan kita, tetapi hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita itu harus diajak selalu zikir kepada Allah. Kenapa demikian? Karena setan itu selalu merindu manusia tanpa kenal waktu. Bagaimana bunyi suatu hadis yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa inna syaitana yajri fil insani majrad dami. Setan itu akan mengalir pada diri manusia sepanjang aliran darah. Jika kemudian setan itu menguasai seluruh aliran darah kita dan tidak bisa kita antisipasi, maka kita akan dibelenggu, dikuasai oleh setan. Inilah zikir, pentingnya zikir kepada Allah di saat kita sepi, di saat kita rame, di saat kita sendiri, maupun di saat kita bersama-sama. Dengan demikian kita akan dapatkan sebuah satu kenikmatan hidup yang merupakan pemberian Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Disitulah hakikat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.